Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini materi yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan cara belajar. Cara belajar tentu saja di SMK Negeri 8 Malang. Tentu saja berbeda dengan cara belajar ketika kalian dulu duduk di SMP atau di MTS kalian. Materi ini akan disampaikan oleh kurikulum. Akan disampaikan saya sendiri. Nama saya Yoyo Prasetya, mengajar di SMK Negeri 8 sejak tahun 2006, sejak hampir sekolah ini berdiri. Ini sebelum saya mulai tentang materi. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, dan badai pasti berlalu. Itu intonasi yang berbeda-beda di antara 3 kalimat tersebut. Pada saat ini kita sedang dilanda badai, yaitu wabah virus corona. Semoga badai itu pasti berlalu, dan itu kita harus optimis. Belajar, kalau sudah mendengar istilah belajar, kadang-kadang kalian merasa agak geli gitu mendengarnya, apalagi kalau sudah bapak ibu kalian ayo belajar. Kalau kalian tidak terbiasa belajar, tentu saja akan merasa jengkel, merasa geli mendengar perintah hal yang seperti itu. Tetapi ketika ada anak yang diingatkan oleh orang tua maupun bapak ibu guru, dia akan tambah semangat, sehingga bagaikan air mengalir di sebuah sungai, mengalir dinamis, selalu berubah, penuh resiko tentu saja, karena resikonya kalau kita sering belajar, resikonya tentu saja misalnya dijauhi teman, misalnya yang tidak suka kita rajin dan sebagainya. Dan tentu saja akan otomatis menggairahkan semangat kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna dan lebih berharga di kemudian hari. Kesalahan, kreativitas, potensi, dan ketakjuban akan mengisi sebuah tempat tersebut. Kalau di sini diilustrasikan adalah sebuah sungai. Mengajar itu sebenarnya kalau di kita adalah seorang guru seperti tukang bersih sungai, yaitu agar air dapat mengalir bebas tanpa hambatan. Jadi guru itu berfungsi untuk membersihkan sungai itu supaya tidak ada hambatan yang merintangi kalian. Ini dianalogikan seperti itu. Jadi ketika kalian mengangkat sampah atau kotoran, itu tugas seorang guru untuk membersihkan itu. Menguruk lumpur atau pasir yang menghambat kalian untuk pengen belajar, guru itu fungsinya adalah seperti itu. Dan termasuk memindahkan batu atau kayu yang merintangi jalan aliran sungai. Itulah yang disebut dengan guru mengajar. Kalau saya analogikan begitu, yaitu sebagai tukang bersih sungai. Kemudian ketulusan hati, kesetiaan, kesabaran, sukacita, improvisasi, pengendalian diri memenuhi pekerjaan itu. Tentu saja dengan niat ikhlas oleh bapak ibu guru, dan harus juga didukung oleh ketulusan hati, termasuk bapak ibu guru, termasuk kalian harus ikhlas dalam menerima sebuah pelajaran. Sekarang kurikulum di SMP Anda tentu saja akan mendengar istilah kurikulum. Pernah mendengar istilah kurikulum? Kalau di dalam sebuah sungai yang indah diarungi berliku-liku, banyak jeram, batu, padas, segala yang tersembunyi dan terbuka ada di situ dalam sebuah ketidakteraturan. Itu sama halnya ketika kita mengatur kalian
itu banyak sekali, heterogen sekali kalian. Ada yang pintar, ada yang belum beruntung, ada yang setengah-setengah. Nah, itulah kurikulum, itulah mengatur bagaimana supaya mendekati sebuah kesamaan di dalam memahami sebuah pelajaran. Jadi begitu anak-anak, ya, apa yang disebut dengan kurikulum itu. Nah, sekarang apa sih pendapat kalian? Bagaimana sih sebaiknya peserta didik atau siswa untuk belajar di SMK itu? Apakah sama seperti ketika kalian belajar di SMP? Yang bisa menjawab adalah kalian sendiri tentu saja. Sehingga kalian harus memperhatikan dengan seksama apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, bagaimana ya yang pertama? Ini yang pertama yang harus kalian lakukan, yaitu harus mampu melakukan pembelajaran sendiri. Itu penting. Self-access study. Terutama untuk bidang studi yang sifatnya teoritik, baik melalui bacaan buku referensi maupun diperoleh dari akses internet. Ini artinya bagaimana? Artinya adalah Anda harus memiliki buku, minimal itu harus memiliki buku referensi, dan juga harus memiliki akses internet. Akses internet Anda tentu saja bisa menggunakan kuota atau menggunakan wifi, itu tergantung kemampuan Anda. Sekali lagi, Anda harus memiliki sifat untuk mengeksplor diri Anda, baik itu dengan cara membaca buku yang berupa hard copy, atau membaca buku berupa hasil dari akses internet. Itu penting. Kemudian yang kedua, apa yang harus Anda lakukan? Kalian harus punya tentu saja banyak koleksi video pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang dipelajari, serta beberapa macam animasi materi yang pelajaran yang mendukung bagi peningkatan tentu saja pemahaman pengetahuan kalian. Jadi kalian di sini tentu saja akan sering sekali browsing, mencari video, mencari tutorial, mencari ilmu pengetahuan di situ. Anda semakin banyak koleksi, Anda tentu saja akan memiliki wahana, memiliki pengetahuan yang akan bertambah. Karena di dunia maya itu ribuan ilmu pengetahuan yang harus kita dalami dan harus kita pahami bersama. Itu tergantung kalian mau melihat video pembelajaran kah atau cuma untuk senang-senang. Kata kuncinya adalah kalau Anda ingin maju, Anda ingin pintar, carilah sesuatu yang bermakna. Boleh video kesenangan itu boleh, tetapi jangan sampai merusak diri Anda ke depannya. Ketiga, manfaatkanlah ajang praktek. Kalau di SMK ciri khasnya adalah kalian akan ada namanya praktek kerja industri. Kalau sekarang istilahnya adalah praktek kerja lapangan. Ini digunakan untuk menggali bagaimana sih penguasaan kompetensi produktif, kompetensi praktek kalian sesuai dengan jurusannya. Tentu saja itu harus kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya untuk bermain di dunia praktek itu, karena Anda nantinya pasti akan mencari pekerjaan. Pekerjaan akan mudah Anda dapatkan jika Anda betul-betul melakukan kompetensi Anda dengan baik dan benar, tentu saja dengan sungguh-sungguh dan doa dari orang tua. Oke, selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat, Anda dapat meminta bantuan kegiatan praktek, tentu saja bila
peralatan praktek tidak sedang digunakan. Kalian harus punya inisiatif. Pak, Bu, saya pengen nambah kompetensi saya, Bu, saya masih belum paham misalnya. Tentu saja Anda harus punya inisiatif sendiri, menghubungi Bapak Ibu guru. Jadi begitu. Jadi jangan pasif, jangan menunggu. Aktiflah Anda untuk mencari tambahan ilmu kepada Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, carilah penggalian ilmu pengetahuan melalui kelompok belajar atau bertanya kepada mereka yang dipandang mampu mengatasi masalah yang kalian hadapi. Jadi sekali lagi, belajar boleh individu, tetapi ketika kita butuh sosial, kita butuh penguatan dengan teman-teman kita, maka Anda harus punya kelompok belajar. Itu yang harus kalian lakukan. Yang keenam, selalu bersemangat untuk dapat menguasai kompetensi yang sedang kalian geluti. Otomatis kalian pilih jurusan TKJ, pilih jurusan mekatronika, pilih jurusan elektronika industri, dan pilih jurusan RPL. Tentu saja harus punya semangat, modal semangat yang harus didahulukan. Jangan hanya bermodalkan aku masuk di sini karena bapak, aku masuk di sini karena ibu, aku masuk di sini karena teman. Jangan, buanglah itu sekarang. Mulai diri Anda, semangatlah diri Anda, mulai dari diri Anda sendiri. Kalau bukan dari diri Anda, siapa yang akan menyemangati Anda? Orang lain tidak akan menyemangati Anda yang sifatnya kekal, nggak akan itu. Jadi kalau semangat dari orang lain itu bersifat sementara, sedangkan semangat yang paling kekal itu adalah dari diri Anda sendiri. Kemudian fokus terhadap pikiran kita. Tentu saja cita-cita kita itu apa? Sekolah menengah kejuruan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan nantinya. Tentu saja sesuai dengan cita-cita kita. Fokus pada itu. Boleh senang-senang, tetapi itu sebagai selingan. Tapi jangan sampai itu menjadi faktor utama Anda. Kalau Anda terlalu senang-senang, saya yakin Anda tidak akan sukses. Fokus sekali lagi terhadap cita-cita Anda, tingkatkan kompetensi kalian. Indikator, nah ini ada bunga ini, indikator keberhasilan siswa sejahtera. Tentu saja, kalau bagaimana? Tentu saja kalau aktivitas belajar menyenangkan dan menggairahkan. Sekarang banyak media yang bisa kalian gunakan untuk belajar, sehingga kalian lebih kreatif dan harus punya inisiasi sendiri, insting sendiri untuk belajar itu. Nah, ini istilah. Jadi belajar, mengajar, kurikulum itu seperti orkestra. Bebas, terbuka, santai, takjub. Kenapa takjub? Tentu saja dengan ilmu pengetahuan kita bisa melihat sesuatu yang awalnya kita nggak tahu, sehingga kita merasa, oh begitu, oh begini, oh itu artinya kita takjub. Tentu saja menyenangkan dan tentu saja harus menggairahkan tentu saja. Oke. Ini lagu, oke lah, nanti karena durasi waktunya kita terbatas, ya saya skip dulu. Mungkin itu yang harus kalian siapkan karena kita terbatas sama durasi waktu. Maka kegiatan MPLS khususnya di kurikulum bisa Anda laksanakan dengan senang hati tentu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.